konseling individu berbasis online. Nama saya berkonseling dengan konseling saya seorang anak SMP kelas 7. Oke, langsung bisa dimulai. Selamat pagi Mas, apakah benar ini Mas yang sudah booking untuk melakukan konseling individu secara online menggunakan video call WhatsApp? Iya Mas, benar. Sebelumnya Masnya namanya siapa ya? Nama saya Rifki Niko. Untuk asal atau asli daerah mana Mas? Saya asli Semarang, Mas. Semarangnya mana nih Mas? Saya Semarang bagian selatan, dekatnya pom bensin Sriwijaya, Mas. Dekatnya pom bensin Sriwijaya ya. Perkiraan kamu kalau dari rumah ke sekolah berapa menit Mas? Maksudnya berapa kilometer? Kayaknya sekitar 1,5 kiloan, Mas. Untuk sekarang Masnya hobinya apa ya? Hobi saya itu apa ya? Hobi saya itu volley, kalau enggak sepak bola. Kalau sebelum video call ini tadi Masnya ngelakuin kegiatan apa aja? Kalau boleh tahu. Saya habis scroll media sosial kayak Instagram, TikTok, YouTube, Mas. Kan ini tadi Masnya di rumah ya. Sekarang Masnya di rumah sama siapa aja nih? Sama keluarga, orang tua, saudara atau siapa? Apa Mas nggak kedengaran? Coba bisa diulang sekali lagi apa enggak, Mas? Oke, tadi kan Masnya di rumah ya. Nah itu sekarang Masnya di rumah dengan siapa nih? Sama keluarga, orang tua atau sama saudara? Saya sekarang di rumah hanya sama ibu dan ayah. Saya sedang pergi bekerja, Mas. Untuk sekarang Mas Niko kelas berapa ya? Saya kelas 11, Mas. Lebih 7, Mas. Oke, kelas 7 SMP ya berarti? Iya. Ya. Kelas 7. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Jamaluddin Aditya Pratama, biasa dipanggil Jamal atau Adit. Saya asal Semarang. Kalau rumah saya itu
di daerah Tegalsari mas, saya lagi di Sriwijaya. Dekat berarti. Ya dekat. Untuk kita nanti diskusinya ngobrolnya santai aja ya mas, nggak usah terlalu fokus, mau sepaneng nyantai saja. Jadi nanti Mas Niko tadi asalnya asli Semarang ya, dan hobinya tadi sepak bola atau voli ya, futsal atau voli tadi. Iya, sepak bola atau futsal mas. Hobi saya. Untuk oh iya Mas Niko tadi SMP ya, SMP-nya SMP mana nih? SMP-nya SMP 5 mas. SMP 5 SMP Semarang. 5 Semarang mas. Oke. Oh, berarti ikut zonasi ya? Iya mas. Mas Niko tadi kelas 7 ya. Nanti mungkin udah ada belum ada persiapan ya. Mungkin ini tadi kamu berarti setelah pulang sekolah langsung scroll medsos lalu video kali ini ya mas, belum sempat tidur. Iya mas. Iya belum mas. Belum. Berarti belum istirahat atau tidur ya mas? Iya belum mas. Ini telepon bisa. Halo mas. Halo. Halo. Ada gangguan sedikit mas. Ya tadi gangguan. Ini sedikit. Tadi sampai mana ya mas? Oh ya tadi sampai mana ya, di sekolah itu masnya belajar mata pelajaran apa aja nih? Tadi di sekolah. Tadi itu di jam pagi itu ada matematika sama seni budaya. Lalu siangnya ada bahasa Indonesia sama PPKN. Dan ini
Nanti cukup melelahkan juga ya mas mata pelajarannya. Sebelum Iya mas. mulai konseling ini, apakah Mas Niko sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pak. Belum ya. Ya, sebelumnya saya jelaskan lebih dahulu bahwa konseling individu itu dimana nanti kita sharing bersama Mas Niko, nanti bisa mengungkapkan keluh kesahnya ataupun yang mengganggu dalam kehidupan Mas Niko, baik itu tentang pembelajaran di sekolah tadi, mata pelajarannya, atau yang mungkin mengganggu dan menghambat kehidupan Mas Niko sehingga sulit untuk berkembang. Dan nantinya bisa disampaikan juga secara terbuka dan ya secara terbuka, dan apabila apa yang ingin disampaikan oleh Mas Niko itu terkait ya ini yang ada dalam diri Mas Niko yang telah dipendam lama, bisa diungkapkan juga secara detail. Dan nantinya proses konseling ini akan berjalan lama atau tidaknya itu tergantung Mas Niko seberapa aktif Mas Niko mengungkapkan permasalahannya nanti. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi dalam konseling individu ini nanti tadi selain Mas Niko mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah Mas Niko, di konseling individu kali ini nanti juga akan terjamin untuk kerahasiaannya dan tidak akan diketahui oleh siapapun selain saya, Mas Niko, dan juga Tuhan. Jadi kemudian dalam konseling individu kali ini juga nantinya ada asas ya tadi kerahasiaan namanya, dan nantinya juga ada asas kenormatifan itu dimana Mas Niko bisa mengungkapkan segala permasalahan namun tetap menjaga tutur kata, perkataan, dan ya sikap selama sesi konseling online ini berlangsung. Dari sesi konseling kali ini juga akan berjalan sekitar 45 menit. Apakah disetujui dan kita sepakati? Mas Niko, halo? Iya, setuju mas. Oke. Halo, gangguan ini mas. Ya, sudah terdengar. Untuk itu, apakah Mas Niko bersedia ke tahap selanjutnya untuk melakukan konseling? Oke. Tahap yang selanjutnya itu Mas Niko nantinya bisa bercerita dan mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah dan beban hidup Mas Niko alami sekarang ini dan akhir-akhir ini. Beban hidup saya itu kayak malas, kurang aktif di sekolah, kalau mengerjakan sesuatu selalu dituntut terus. Berarti kayak malas gitu ya Mas. Jadi apa yang menyebabkan itu terjadi Mas? Maksudnya ya apa yang menyebabkan sifat malas itu ada di dalam diri Mas Niko? Kayak malas gitu, menunda-nunda terus. Menunda kegiatan terus gitu Mas. Ya, itu sifat sikap menunda-nunda itu menunda-nunda apa Mas? Menunda-nunda kegiatan atau menunda-nunda untuk ngerjain tugas atau belajar atau gimana?
Mas, halo, Mas Niko. Sedikit gangguan ini mas, ngelek mas. Oh ya, saya ulangi tadi lagi ya. Gangguan itu maksudnya gangguan apa? Menunda-nunda malas itu menunda-nunda untuk ngerjain apa? Maksudnya menunda-nunda itu dalam hal apa? Dalam hal mau berkegiatan atau menunda-nunda ngerjain tugas atau menunda-nunda untuk apa, Mas? Halo Mas Niko. Halo, ya, ya. Dalam menunda-nunda tugas mas. Oke, itu dari dalam diri, muncul dari dalam diri Mas Niko sendiri atau pengaruh dari teman atau bagaimana Mas? Dalam diri sendiri mas. Jadi dari dalam diri sendiri ya. Malas beraktivitas kayak mager gitu Mas, berarti ya, mager untuk menguasai tugas gitu ya. Iya mas, mager. Dari dalam diri ya. Iya mas. Penyebab lain selain dari dalam diri mungkin kalau ada Mas, bisa disebutkan, bisa dicontohkan, bisa apa gitu penyebab selain mungkin penyebab dari dalam diri mungkin, atau mungkin dari penyebab eksternal atau gimana, apakah ada Mas? Ada dari game mas. Suka main game online kamu Mas? Ya suka mas. Ya sih, bisa dari itu. Mungkin dampak apa yang Mas Niko rasakan setelah bermalas-malasan untuk tidak melakukan kegiatan? Ya malas-malasan tadi menunda untuk mengerjakan tugas, bermalasan hanya untuk men-scroll TikTok, men-scroll HP tadi, YouTube, bermain game, itu dampaknya apa sih Mas? Mungkin Mas Niko bisa disebutkan dampaknya daripada itu tadi. Bisa diulangi lagi mas, ini agak-agak ngelek lagi nih mas. Oke. Tadi itu dampaknya apa ya Mas? Dampak dari, kan tadi Mas Niko mengatakan bahwa malas dan mager untuk ya berkegiatan, termasuk menunda-nunda mengerjakan tugas, dan lebih suka bermain game. Mungkin dampak dari itu semua dampak apa yang Mas Niko rasakan dari itu semua, kayak bermalas-malasan untuk berkegiatan, bermalasan hanya untuk scroll media sosial kayak tadi yang disebutkan Mas Niko, kayak TikTok, YouTube, Instagram, dan hanya bermain game saja, itu dampaknya apa gitu? Mungkin dari kesehatan atau mungkin apa dampaknya bagi Mas Niko? Kan pasti ada dampaknya karena keseringan bermain game, atau kan tadi bisa menyebabkan menunda-nunda itu kan nanti ada dampaknya dari sikap menunda-nunda itu Mas. Itu dampaknya apa Mas? Dampaknya mungkin bisa, misalnya kesehatan karena mager terus. Dan saya juga malas untuk berolahraga. Dan kalau ada tugas itu saya mesti menunda-nunda. Kayak menunda-nunda pekerjaan itu, dan menunda-nunda yang lain karena mager gitu loh mas. Adakah Mas Niko usaha untuk tidak bermalas-malasan itu, mungkin cara agar keluar dari sikap bermalas-malasan dan menunda-nunda itu, usaha mungkin
apakah sudah pernah ada usaha yang dilakukan oleh Mas Niko agar keluar dari sikap itu tadi malas, menunda pekerjaan dan perilaku malas lainnya itu, apakah ada usaha Mas untuk keluar dari sikap malas dan menunda-nunda itu? Mas Niko apakah sudah pernah melakukan usaha-usaha untuk keluar dari sikap malas dan menunda-nunda itu Mas? Ada Mas, saya sih untuk keluarnya itu bermain futsal, bermain dengan teman saya. Berarti keluar mana ya? Keluar ruangan gitu Mas, agar nggak gabut di ruangan saja hanya scroll TikTok gitu atau Instagram gitu ya. Berarti keluar ruangan gitu Mas, agar menghilangkan rasa malas itu. Jadi Mas Niko keluar rumah untuk bermain dan mencari pengalaman gitu ya Mas? Iya Mas. Selain futsal tadi apa Mas? Mas Niko biasanya keluar itu ngelakuin kegiatan apa, kayak mancing atau berkegiatan apa mungkin? Ya kurang suka mancing saya Mas. Oh, berarti kurang suka mancing ya? Tadi lebih kepada permainan yang bersifat sosial kelompok itu ya, kayak bermain futsal, bermain volley, yaitu bisa berbadan lebih sehat sih Mas. Tadi Mas Niko sudah menceritakan tentang dampak dari sikap malas itu menyebabnya itu sendiri tadi Mas Niko menyebutkan bahwa dengan bermalas-malasan itu menyebabkan berdampak pada kesehatan ya, bisa menyebabkan obesitas mungkin, atau karena kurang berolahraga jadinya badannya menjadi kurang sehat dan ya kuranglah dalam beraktivitas. Jadi kan ya itu tadi sekarang rencana ataupun planning Mas Niko ke depannya agar tidak malas lagi itu seperti apa? Maksudnya kapan Mas Niko memulai dari apa yang telah dikatakan Mas Niko tadi itu, mulai untuk tidak malas lagi itu kapan Mas? Kalau bisa ya secepatnya, soalnya jadwalnya sudah terlihat. Bagus itu Mas. Perilaku Mas itu kan dimulai sejak kapan Mas? Dimulai perilaku malas itu? Sejak SMP kelas 7 Mas, soalnya pas COVID gak boleh keluar sama orang tua. Berarti akhir-akhir ini ya? Iya Mas, barusan. Tadi kan mengatakan kalau mau secepatnya menghilangkan rasa malas itu, secepatnya itu kapan Mas? Apa Mas? Kurang jelas Mas tadi Mas. Tadi kan Mas Niko mengatakan bahwa untuk menghilangkan rasa malas itu tadi sudah ada jadwalnya ya, jadwal agar tidak merasa malas itu, untuk menjadwal agar ya kayak keluar untuk main atau berolahraga tadi kan menjadwalkan untuk secepatnya dibuat dan agar rasa malas itu hilang. Setelah itu secepatnya itu kapan? Insya Allah sih besok ya Mas. Oke Mas. Nah tadi untuk mengatasi rasa malas tadi dengan bermain dengan teman ya, kayak bermain olahraga gitu ya?
Iya mas. Selain bermain olahraga mungkin kayak nongkrong atau apa gitu mas, kayak membantu orang tua atau gimana? Mungkin nongkrong gitu sama teman-teman. Halo mas. Ya mas ya, nongkrong dengan pembahasan yang menarik lah. Berarti kamu nongkrong dengan pembahasan yang menarik gitu mas, bisa lebih menghilangkan rasa malas itu dengan nongkrong yang dengan pembahasan yang lebih menarik gitu mas. Berarti Iya mas. nongkrongnya tadi bisa teman ya mas, dengan itu tadi dengan melakukan pembahasan yang lebih menarik itu mas ya mas. Lalu Iya. Mas Niko ada gak suatu ya kayak role model panutan yang bisa menginspirasi Mas Niko untuk tidak bermalas-malas lagi, itu siapa? Mungkin artis atau mungkin ya siapa itu, teman dekat atau siapa yang menjadi panutan agar Mas Niko itu bisa terinspirasi untuk bisa menghilangkan rasa malas-malas tadi, kayak malas untuk mengerjain tugas, suka menunda-nunda mengerjain tugas dan lain sebagainya. Itu siapa nih yang menjadi panutan Mas Niko untuk bisa menghilangkan rasa malas itu? Ada mas. Berarti ada ya? Ya ada. Siapa ini mas? Ronaldo mas. Karena dia pekerja keras mas. Ronaldo ya berarti. Ronaldo, pemain sepak bola itu ya. Oh. Berarti mantap. Berarti menjadi role model Mas Niko untuk menghilangkan rasa malas itu dari role model itu tadi ya mas, Ronaldo ya. Dengan sikap kerja kerasnya, terus berlatih dan terus belajar, terus mencoba itu pantang menyerah, dan itu sikap yang dimiliki seorang agar menjadi sukses sih mas. Nah ini nanti bisa diterapkan oleh Mas Niko seperti itu. Mulai kapan ya, itu tadi kan untuk menghilangkan rasa malas itu tadi nanti terapin mulai kapan? Kalau udah diterapin bisa aja 2 minggu, nanti bisa kembali kayak nanti di tunda-tunda kayak pas diajak latihan. Ya latihan kayak enggak konsisten, mungkin kayak lebih malas sih mas. Tadi sudah Mas Niko ceritakan, mungkin bisa diambil kesimpulan terkait permasalahan Mas Niko tentang bermalas-malasan. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi kesimpulan dari permasalahan Mas Niko pada pembahasan sesi konseling kali ini. Malas tadi harusnya dihilangkan sih mas, karena bisa mengganggu kesehatan. Iya memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Niko tadi. Jadi menghilangkan rasa malas itu bisa dilakukan dengan mengambil suatu kesibukan ya, contohnya tadi dengan olahraga, menyibukkan diri lah mas dengan melakukan suatu hal yang membuat diri kita itu lebih senang dan bahagia untuk melakukannya. Ya yang penting tidak hanya berdiam diri di ruangan atau mungkin kamar untuk hanya scroll TikTok atau mungkin itu kan
Ya, kalau menurut Mas Niko itu menyenangkan, tapi kan ada yang lebih menyenangkan, dan dunia itu kan luas Mas, patut kita jelajahi. Jadi apa yang sudah diceritakan oleh Mas Niko itu udah ada rencana mungkin planning untuk dilaksanakan perilakunya untuk tidak bermalas lagi, dengan harapan atau planning yang sudah direncanakan akan bertahan sampai kapan Mas? Bertahan selamanya atau gimana? Ya insya Allah selamanya sih dilakukan sendiri Dimas. Tadi kan Mas Niko juga sudah mengatakan kalau planning kedepannya akan ke itu ya, SME. Planningnya agar lebih itu ya, Iya. mungkin lebih planningnya untuk bisa melakukan hal-hal yang disenangi tadi, yaitu kan untuk rencana maupun skala untuk menjadi tolak ukur agar lebih bersemangat lagi dalam apa, mencapai agar tidak malas lagi, kan bahwa dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh itu nantinya akan berhasil Mas, seperti itu. Dari sesi konseling kali ini mungkin apakah ada saran dan kesan dari Mas Niko, berapa mungkin sepatah atau dua patah kata pada untuk sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini? Apa Mas bisa diulangi agak putus-putus Mas? Oke, dari sesi konseling kali ini apakah ada saran dari Mas Niko, apa mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang mungkin bisa disampaikan pada sesi konseling kali ini sebelum kita akhiri? Gimana? Sinyalnya jelek ini Mas. Sinyalnya jelek. Cari sinyal dulu Mas. Gimana Mas? Udah ada sinyal atau belum? Halo. Di sini kedengaran Mas, di situ kedengaran nggak Mas? Kedengaran Mas, kedengaran. Oke. Saya ulang lagi ya. Dari sesi konseling kali ini apakah ada saran atau pesan yang ingin Mas Niko sampaikan, mungkin sepatah atau dua patah kata sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini? Halo Mas. Tidak ada Mas, kayaknya Mas, karena sesi konseling ini dapat mencerahkan saya Mas. Wah.
Ya lu mas, udah sambung lagi ya. Halo, itu tadi enggak mas, sinyalnya mas. Ya, tadi Sampai mungkin mana Kak, mas? ya tadi sepatah dua patah kata dan masnya sudah menyampaikan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ini mas sebelum kita akhiri sesi konseling kali ini. Atau itu mungkin ini konseling pertama yang dilakukan oleh Mas Niko atau gimana? Jujur, ini pertama kali ikut lakukan konseling mas. Pertama kali ya. Ya tadi Ya mas. sebelumnya guru BK-nya gak pernah ngelakuin konseling apa mas? Atau belum pernah? Belum pernah mas. Oke, sebenarnya itu guru BK ya punya lah agenda tadi melakukan konseling kelompok, bimbingan kelompok dan itu tergantung dari permasalahan dan usaha didiknya sih mas. Jadi sama mas. Nah, dulu waktu SMA juga saya nggak pernah ikut melakukan konseling individu bimbingan kelompok semacam ini mas. Jadi saya masuk BK-nya sekarang sudah tahu lah sedikit bagaimana bimbingan konseling itu tadi. Jadi belum pernah mengikuti kayak konseling kelompok itu mas sampean berarti Mas Niko? Belum mas. Belum. Bimbingan kelompok juga belum ya? Belum juga mas. Yang pasti pernah itu bimbingan klasikal ya, sekalinya guru BK jelasin materi di kelas itu pakai PPT biasanya rata-ratanya seperti itu. Jadi yang kelompok belum, yang kayak kelompok itu kajian kelompok itu belum pernah dilakukan ya mas? Belum. Sebenarnya sih asing mas dari sesi konser kali ini mas. Dari sesi konser kali ini Mas Niko sudah memecahkan sendiri sih secara sadar permasalahan yang dihadapi dan sudah memberikan planning juga tentang rencana untuk kedepannya di secepatnya. Untuk secepatnya itu kapan mas? Besok atau kapan? Besok ya? Iya besok. Iya besok mas insya Allah. Enggak, setelah ini bisa lebih giat lagi belajarnya atau enggak? Mudah-mudahan. Iya mas. Ya pesan saya cuma satu sih mas, menjadwal jeda siapa yang bersungguh pasti akan berhasil. Kemudian saya ucapkan semangat untuk Mas Niko untuk bisa meraih apa yang dicita-citakan nantinya. Dari sesi konseling kali ini Mas Niko sudah menyimpulkan dari permasalahannya Mas Niko tadi. Apakah sesi konseling kali ini bisa dicukupkan atau ini kita ada pertemuan lagi atau gimana mas? Karena waktunya mungkin bisa dicukupkan mas. Dicukupkan saja mas. Oke. Tadi kan sudah Mas Niko ceritakan permasalahannya ya. Sebentar tadi kan masalahnya tentang malas ya, suka menunda-nunda ya. Dasar dari dalam diri Mas Niko sendiri ya tadi ya. Penyebabnya karena keseringan bermain game, yaitu salah satu cara mungkin Mas Niko untuk tidak malas lagi kan tadi dengan melakukan suatu aktivitas di luar ruangan ya, kayak bermain volley atau futsal, nongkrong bersama teman-teman dan lain sebagainya tadi. Untuk itu tadi kan sudah dikurangi dengan itu ya. Mengapa nih rasa malas itu lagi kan sering muncul lagi kok? Nah itu kenapa nggak dikurangi gitu mas? Bermalas-malasannya itu tadi nggak dikurangi lebih dalam lagi, kenapa ya? Atau udah dikurangi atau balik lagi? Ya udah dikurangi sih mas, tapi balik lagi. Dari
selain bermain HP terus di kamar itu salah satu penyebab kan itu apa tadi ya yang menyebabkan Mas Niko terus-terusan bermain HP sehingga menimbulkan rasa malas itu? Kayaknya kurang kegiatan sosialisasi deh Mas. Cara Mas Niko untuk memperbanyak kegiatan bersosialisasi itu bagaimana? Mengapa Mas Niko tidak suka pada kegiatan yang kayak berkumpul dengan orang banyak itu, mengapa tidak menyukainya dan tidak tertarik pada kegiatan seperti itu mengapa Mas? Menurut saya sih kurang seru ya Mas. Kurang seru. Kan itu juga bisa menambah relasi sosialisasi dengan teman kayak nongkrong-nongkrong tadi Mas. Kurang tertarik karena kurang seru sih Mas. Kurang seru ya. Ada nggak Mas cara agar tidak yang tadi Mas Niko tidak tertarik menjadi tertarik itu, ada nggak caranya agar yang tadinya Mas Niko tidak tertarik sekarang menjadi tertarik? Membuat seru Mas Niko itu apa sih? Hanya yang disukai sih Mas. Yang disukai tadi ya kayak bermain futsal atau volley tadi ya. Jadi Iya, bisa Mas. disebutkan lagi mungkin Mas tadi permasalahan dari yang muncul tadi perilaku malas untuk penyebabnya, lalu dampaknya itu bisa disimpulkan lagi, bisa diceritakan lagi. Gara-gara itu kurangnya informasi, juga kegiatan jarang main game terus. Bisa dialihkan dengan olahraga karena bisa menjadikan badan lebih sehat Mas. Kemudian dalam konseling ini tadi Mas Niko bilang sudah bisa disebutkan ya, dan pesan-pesan tadi sudah Mas Niko sampaikan juga, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Niko atas ya ini karena sudah terbuka dalam sesi konseling kali ini dan sudah menyampaikan gagasan dan menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Mas Niko. Sebelum mengakhiri konseling individu kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa penutup karena tadi sudah melakukan doa pembuka. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini memberikan manfaat dan dampak bagi kita. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian Mas mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas sesi konseling kali ini. Semoga bisa membuat Mas Niko lebih tercerahkan dan lebih bisa bersemangat lagi. Seperti itu Mas. Ya Mas, sama-sama Mas. Ya, oke, terima kasih Mas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.